Baik jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selamat malam dan puji Tuhan, kita ada waktu yang baik untuk menyembah Tuhan pada malam hari ini. Mari kita arahkan hati untuk menyembah Tuhan pada malam hari ini. Kita memuji Tuhan dengan sebuah pujian mengatakan, Tuhan, ku mau menyenangkan. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur pada malam hari ini karena ada waktu yang indah bagi kami datang menyembah Tuhan dalam persekutuan kelompok doa. Kiranya Tuhan menolong kami yang keadaan sakit, capek, lelah, kiranya Tuhan pulih kuatkan, dan Tuhan menolong kami dalam penyembahan ini dari awal sehingga boleh berakhir dengan keadaan selamat. Waktu ini kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, kita terus memuji Tuhan. Kita menyanyi dalam buku nyanyian kemenangan iman nomor 78, Di Atas Yesus Karangmu. Melainkan darah domba-Mu.
kita akan mendengarkan firman Tuhan atau merenungkan singkat firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyi dengan sebuah pujian yang mengatakan, Tuhan penuhkanku dengan firman. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setiamu. Ada waktu baik kami untuk datang beribadah dalam ibadah kelompok doa. Semua Tuhan membaca dan akan merenungkan firman-Mu. Engkau memberkati kami dalam waktu ini. Biarlah firman-Mu yang kami baca menjadi dasar dalam kehidupan kami. Kami semakin kuat teguh dalam Tuhan. Berkati jemaat Tuhan dan berkati dalam kehidupan. Urapi kami semua Tuhan dalam merenungkan firman-Mu pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 39. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 39. Saya membaca untuk kita demikian firman Tuhan. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus Kristus sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti biasa oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada seorang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Tetapi lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia,
yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu ingatlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upaya yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia akan datang sesudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang percaya dan yang beroleh hidup. Baik jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan ini kita belajar dari tema yaitu tekun dalam iman. Boleh dikatakan bertekun dalam iman. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ada 3 serangkai yang dibicarakan dalam kehidupan kita yang paling besar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Boleh dikatakan dalam kehidupan kekristenan, Alkitab mengajarkan kepada kita ada iman, pengharapan, dan kasih. Iman artinya mendasarkan kehidupan pada anugerah Tuhan. Kasih adalah praktek iman dalam hidup sehari-hari. Sedangkan pengharapan melihat jauh ke depan kepada penggenapan janji-janji Allah yang setia. Jadi kita dalam kehidupan kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita memiliki iman, mengandalkan Tuhan, percaya bahwa Tuhan sebagai Tuhan bersama kita. Jadi dari kepercayaan kita itu menerima Yesus dan hidup di dalam Kristus itu, maka kita harus hidup dalam kasih. Perbuatan kasih dalam Kristus. Dan kita memiliki pengharapan yang besar di dalam Kristus. Sebab apa yang dijanjikan kepada kita akan digenapi, yaitu surga mulia. Nah, pada nas ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, penulis Ibrani mengungkapkan alasan agar kita sebagai orang percaya tetap hidup bertekun dalam iman. Agar kita tetap kuat dan teguh dalam iman, dalam percaya kepada Tuhan. Apa alasan-alasan yang dibuat oleh penulis ini supaya kita bertekun dalam iman? Yang pertama, bahwa kita di dalam ayat 19 dan selanjutnya, di dalam ayat 23 sampai 25, mengajar bahwa kita telah hidup dalam Kristus dan kita telah masuk dalam tempat kudusnya dan kita telah percaya kepada Dia mempunyai hak untuk menerima bagian surga. Dikatakan dari ayat 19 sampai 25 mengatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus Kristus sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan
dari hati nurani yang jahat. Kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari-hari Tuhan semakin dekat. Jadi alasan pertama untuk hidup bertekun dalam Tuhan, yaitu kita tetap kuat dalam persekutuan dengan Dia, mempunyai hubungan erat dengan Tuhan, karena Tuhan telah menebus kita dari dosa kita. Tuhan telah membuka tubir, dikatakan tubir di dalam kehidupan tabir bait suci terbelah dua. Kita bisa menyembah Tuhan sekutuan. Jadi dimanapun kita berpegang dalam iman untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam ayat 19 sampai 25 ini menekankan untuk bertekun dalam iman, kita harus tetap membina persekutuan kita dengan Tuhan, ibadah-ibadah kita. Walaupun sekarang kita dibatasi dan untuk berkumpul di gereja, tetapi di rumah, dimanapun kita dapat bersekutu dan menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan yang kedua, saudara kasih Tuhan, apa alasan penulis ungkapkan dalam bagian ini untuk kita tetap bertekun dalam iman? Yaitu mengingatkan bahwa kita sudah ada di dalam terang, mengingatkan kita sudah hidup dalam kebenaran, mengingatkan kepada kita hidup di dalam Kristus. Di dalam ayat 26 sampai 32 mengatakan kepada kita, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskan dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, alasan yang kedua ini mengingatkan kita kembali akan hidup kita, karena kita hidup dalam terang Allah, hidup dalam kasih Allah, dalam kebenaran Allah. Jadi marilah kita, oleh karena itu kita yang sekarang ini membutuhkan dan terus bertahan dalam tekun dalam iman, kasih dan harapan, dengan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya ini, bahwa Tuhan telah melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Dia beri yang terbaik dalam kehidupan kita. Walaupun dikatakan orang yang melakukan kejahatan, hidup dalam dosa, dia sudah tahu dalam kebenaran, melakukan dosa, dikatakan akan menang hukuman. Tetapi kita yang telah hidup dalam dosa itu telah diselamatkan, dan kita hidup dalam kebenaran. Dan marilah kita dikatakan dalam kehidupan ini, yang sudah hidup dalam terang ini, terus hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan dalam iman kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa yang penulis ungkapkan atau alasan penulis beri untuk kita tetap hidup bertekun dalam iman, yaitu penderitaan yang sebenarnya menunjukkan cita jati iman. Semua pengorbanan kasih dalam Kristus, mengikuti Kristus, semua penderitaan yang menerima karena iman kepada Dia. Jadi kita tetap siap sedia. Yang ketiga ini adalah apapun tantangan yang kita hadapi, mari kita tetap kuat dalam iman kita. Cobaan apapun yang datang, mari kita tetap kuat teguh dalam iman. Di dalam ayat 32 sampai 33 mengatakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita
oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Jadi Bapak Ibu Saudara, alasan ketiga untuk tetap hidup bertekun dalam iman, bahwa pencobaan-pencobaan penderitaan yang kita alami dapat memurnikan iman kita. Tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam iman ini memang banyak karena mengikuti Tuhan. Dunia tidak senang dengan kita, perbuatan-perbuatan yang tidak mengenal Tuhan tidak suka dengan kita karena tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Baik di tempat kita kerja, dimanapun kita berada, karena kita hidup dalam kebenaran. Tetapi itu menjadi tantangan iman kita, penderitaan kita, menjadi tontonan dan cercaan bagi kita karena kita hidup benar. Oleh karena itu yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena iman kita. Jadi saudara kasih Tuhan, tetaplah bertekun dalam iman. Apapun yang kita hadapi, apapun cobaan dan penderitaan yang kita hadapi, tetap kuat dalam iman. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, alasan untuk kita tetap bertekun dalam iman, bahwa kita memiliki pengharapan dan keselamatan, yaitu surga yang Tuhan janjikan. Tuhan menjanjikan yang terbaik untuk kita. Alasan yang ketiga ini membuat kita tetap memiliki pengharapan surga yang Tuhan janjikan, karena itu adalah pasti. Di dalam ayat 34 sampai 35 mengatakan, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ayat 36 sampai 39. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit lagi, dan ia yang akan datang sesudah akan ada, dan menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila yang mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang terakhir ini, alasan yang diberi oleh penulis untuk kita bertekun dalam iman, karena ada pengharapan akan janji Tuhan yang digenapi, yaitu surga yang mulia. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, inilah hasil dari kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan. Kita mengikuti Tuhan untuk bertahan dalam iman kita, untuk bertekun dalam iman kita. Ada janji yang Tuhan berikan. Dikatakan dalam ayat 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantimu. Ini dia. Jangan melepaskan kepercayaan. Tawaran-tawaran orang beri kepada kita, apapun yang orang sampaikan kepada kita untuk mendapat yang lebih baik di dalam dunia ini. Jangan melepaskan kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetap beriman. Mengapa? Upah yang lebih besar ada di dalam kerajaan surga yang telah dijanjikan. Karena dikatakan dalam ayat 37, sangat sedikit lagi dikatakan. Bahkan sedikit waktu Tuhan akan datang. Di dalam ayat 36 mengatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apa dijanjikan? Surga mulia. Kita telah percaya, beriman kepada Tuhan, mempraktekkan iman itu dalam kasih dan pengharapan ini, saudara kasih Tuhan, akan janji surga mulia ini Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita melepaskan kepercayaan kita. Mari kita bertekun dalam iman, melakukan apa yang Tuhan perintahkan sesuai dengan kehendaknya. Karena Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, janganlah kita menjadi orang yang mengundurkan diri. Tapi marilah kita hidup di bagian orang yang percaya, yang tidak mengundurkan diri, seperti ini dikatakan dalam ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang peroleh hidup itu. Inilah kita sebagai orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan,
dalam menjalani hidup kita. Setiap hari, setiap saat, memang tantangan-tantangan banyak kita. Penderitaan sakit, keadaan ekonomi, situasi-situasi sulit seperti ini. Mungkin dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Tantangan berat membuat kita semakin kecil dan kecil hati dan kecut dalam menghadapinya. Tetapi ingatlah janji Tuhan ini. Firman Tuhan mengajak kita untuk tetap bertekun dalam iman. Karena kita telah diselamatkan, kita telah hidup memperoleh berkat dalam kasih setia Tuhan, dan Tuhan telah memberi yang terbaik bagi kita dan menjanjikan surga yang mulia dalam kehidupan kita. Itulah berkat yang terbesar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Percayalah kepada Tuhan. Andalkan Dia dalam kehidupan. Karena Tuhan yang kita percaya, Allah yang berkuasa, sanggup memberi yang terbaik dan tepat pada waktunya, yang melakukannya. Tantangan yang kita hadapi itulah bunga kehidupan di dunia ini. Tetapi berkat Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menguatkan, meneguhkan kami ya Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu, tetap bertekun dalam iman, mengandalkan Engkau, karena kami telah diselamatkan, kami telah ditebus. Engkau menjanjikan surga mulia bagi kami yang tetap bertahan dalam iman bertekun. Oleh karena itu mampukanlah kami Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, apapun tantangan yang kami hadapi, cobaan yang kami hadapi, kami tetap kuat teguh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih anugerah-Mu dan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar atau kita renungkan bersama. Kiranya menjadi kekuatan meneguhkan kita kembali. Ya, kita bersyukur kita akan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita. Kita menyanyi dalam nyanyian kemenangan 5 nomor 74, Percayalah Kami Akan Dikau. 74, Percayalah Kami Akan Dikau. Kita akan berdoa dan sesuai dengan bahan doa di kelompok doanya masing-masing kita doakan Tuhan menolong kita, baik saudara-saudara yang ada di rumah sakit, yang terbaring di rumah sendiri, bahkan orang-orang tua kita yang lanjut usia. Mari kita berdoa bersama-sama, nanti Pak Aprianto mengaminkan doa kita. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang menyelamatkan, Allah yang memberi anugerah keselamatan kekal bagi kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan karena Engkau menyertai kami dalam persekutuan kami dari awal hingga pada saat ini ya Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap anggota jemaat yang telah memberi, berkati mereka dalam kehidupan, dan biarlah persembahan ini mendatangkan bau yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap bahan doa yang telah diberikan oleh dalam kelompok doa masing-masing ya Tuhan.
Engkau memberkati dan mendengar seruan kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan, dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga, dalam pendidikan, bahkan dalam kehidupan mereka dalam bekerja yang Tuhan percayakan bagi mereka. Engkau memberkati ya Tuhan. Engkau beri perlindungan dan penyertaan dalam kehidupan keluarga. Yang sakit Engkau jamah, Engkau pulihkan ya Tuhan. Baik yang berbaring di rumah, bahkan di rumah sakit dimanapun saudara mereka berada. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah, pulihkan yang sakit ya Tuhan. Engkau menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami semua. Program-program ke depannya Tuhan dalam rumah tangga masing-masing, Engkau memberkati ya Tuhan. Engkau menyatakan kuasa-Mu dan beri yang terbaik dalam kehidupan keluarga masing-masing, tepat pada waktunya dan nama Tuhan yang memuliakan. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami tetap berdoa untuk program yang ada dalam kelompok doa masing-masing, dalam jemaat, dalam kehidupan, berkati ya Tuhan. Biarlah semua yang dapat berjalan sesuai hendak-Mu. Program yang membutuhkan dana, beri kecukupan bagi kami. Program yang membutuhkan tenaga dan kekuatan dan kelompok doa ya Tuhan, Kau berkati juga. Biar ada persatuan-persatuan untuk melaksanakan tugas pelayanan masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu. Engkau memberkati kami. Biarlah doa yang kami panjatkan, Engkau dengar dan menjawab tepat waktunya. Terima kasih Tuhan, ini adalah dalam permohonan kami. Kami tutup persekutuan ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara, inilah kelompok doa kita, ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Salam.